tidak ada menjadi ada. Setelah ada, Allah bimbing keberadaan kita. Usaha fasilitas murid, usaha udara, usaha air, usaha sumber, usaha keluarga, usaha rezeki, sen, kendaraan, itu semua adalah nikmat. Jadi orang yang beriman, dia percaya pada dirinya ada dua nikmat. Pertama, nikmat kejadiannya, bahwa sebelum gerhana lalu diadakan oleh Allah menjadi ada. Ini disebut nikmat kejadian. Jadi nikmat kejadian ini kita harus bersyukur dengan melakukan ibadah. Kita patuh kepada perintah dan kepada larangan. Dan nikmat imdad kedua, nikmat bantuan kejadian kita. Maknanya setelah kita mitos Allah hari gerara kemintaan geredatannya kita arah lapi kehidupan kita lalu diciptakannya nangis, lalu orang tua itu memberi kasih sayang, itu dari Allah. Jadi udara sebelum nikmat hari ramalan, hari berbicara, berbicara, itu semua nikmat. Jadi nikmat di luar itu untuk mensyukurinya kita harus berubudiyah. Berubudiyah dengan makna kita harus melihat semua nikmat itu datang dari Allah, tidak dari lainnya. Sehingga hati kita terpaut, tersangkut, teringat terus kepadanya. Jadi bersyukur atas nikmat kedua ini, maka kita harus sering mengingat kepadanya. Karena pamalan ini ke kita itu Allah yang taring itu wan mah sesering itu sampai gerara gitu. Mungkin walau kita murid, tapi atas nikmat Allah dititipkannya sayang kepada jimat itu. Karena hajat itu, karena keperluan itu dilakukan oleh jimat itu. Ini bukti sayang Allah untuk kita. Karena Allah menitipkan sayang ke jimat itu, ke tetangga dan kepada seluruh lingkungan kita. Karena jimat itu kita yang di zaman ini terlahir tekarnya nak dapat akan kerdusuan palak arah nanti campur nikmat kasih sayang kepada kedua orang tuanya, lalu anak dilempar. Jadi nikmat ini ketika kita bersyukur, inilah dengan kita selalu mengingatnya, mengingat kepada Allah bahwa Allah terus memberikan nikmat kepada kita. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka mukmin ini kena abuya dalam masalah abuya. Mukmin ini terbagi kepada 3 tingkatan. Mukmin yang pertama, mukmin Allah berada. Mukmin Allah tingkat pertama, yaitu seseorang yang dapat membersihkan diri daripada melakukan maksiat. Gerara melakukan maksiat. Jadi maksiat itu perintah dia langgar, perintahnya Tuhan agar buatnya, larangannya dia melakukan, itu maksiat. Sikennya Allah tariknya, si larang Allah buatnya, itu dikatakan maksiat. Jadi mukmin yang pertama yang yakin bahwa kejadian dirinya dan nikmat kehidupannya itu selalu datang dari Allah,
Maka tingkat pertama ini dia patuh kepada Allah. Patuh dengan tidak melakukan maksiat. Agoya si perintahnya Allah, oya dibuatnya. Si larangannya Allah, oya tarik. Baik ku Allah juga kepada sesama. Kepada Allah, kata Allah siang kita lakukan. Ini Allah jika berzina maka ditinggalkan. Kepada sesama nanti kita mencuri, kagak mencuri. Kita peduli sesama, maka kita peduli. Maka ini dikatakan mukmin Allah. Maka tidak dapat kepada tingkatan ini, dia harus mengenal perbuatan. Dia harus mengetahui perbuatan-perbuatan yang diperintahkan oleh Allah dan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah. Kata disalah buat. Ikut buatan haram atau wajib. Ikiniku buatan haram atau wajib. Ikiniku taringan berdosa atau kunah. Maka kita dituntut mengenal pekerjaan. Mana pekerjaan yang wajib kita melakukannya, juga mana pekerjaan yang kita wajib meninggalkannya atau yang haram. Agar hubungan kita kepada Allah dan hubungan kita dengan sesama hamba Allah ini dikira baik. Berarti kita mengadap adab bertuhan. Adab bertuhan ada. Jadi kita mengaku kita penetos Tuhan. Allah Tuhan kita. Tapi apa perintahnya kalau kita indahi, larangannya kalau kita jauhi. Kalau kita tidak ada. Jadi mukmin awam dia telah dapat membersihkan kekotoran tubuhnya. Karena di dalam syariat ike mata melihat dan haram, pungu jangkau dan haram, awak mengatakan masih yang haram, maka itu disebut tubuh kotor. Itu kekotoran syariat. Itu tubuh yang berlumur dengan dosa, maksiat, dan itu disebut kotor. Dan ada mukmin yang kedua, orang yang beriman tingkat kedua, yaitu mukmin yang di samping dia melakukan perintah dan menjauhkan larangan, dia dapat membersihkan hatinya jangan sampai tersangkut kepada selain Allah. Dengan makna wenemo isangkutnya hati kepada Allah saja, ingatannya lenan ke Allah, daripada ingat kepada retai lenan ingat ke Allah, daripada ingat ke anaknya lenan ingat ke Allah, daripada ingat kepada diri lebih pilih ingat kepada Allah. Artinya hatinya telah terpaut kepada mengingat Allah. Jadi lebih ingat ke Allah dari selain Allah. Ini mukmin khalas beri. Inilah yang di dalam Al-Quran jika disebut iman, maka yang dimaksud iman kedua. Karena Allah dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu uzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang beriman, ingatlah Tuhan, ingat yang banyak. Arti lebih ingatnya ke Allah daripada diri, ingatnya daripada harta, anaknya dan yang lainnya. Lebih banyak dia mengingat Allah. Karena hati telah dapat dia bersihkan daripada mengingat kepada selain Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, juga mukmin yang kedua ini sifatnya
dia berkasat untuk hudur hati bersama Allah. Jadi kasatnya, kemauannya, tujuannya bagaimana agar hadir di hadapan Allah. Makna di hadapan ini ke dalam agama, dalam posisi hati kita ingat pusasya, umpama kita ingat kukupi buste, maka kita dikatakan di hadapan Allah. Walaupun tubuh terisen berarti kita roh semangat wan khusus. Tubuh terisen ingatan hati dia terpaut kepada sehat, maka semangat roh wan sen. Maka kita beramal karena saya nunggu dan bisa hilang naik turun. Jadi orang yang mukmin tingkat kedua ini, orang tarekat, dia apapun pekerjaannya guna ganti dekat ke Allah, ganti senang Tuhan. Ike pewe umur, ganti senang Tuhan. Ike pewe bergerak, guna ganti senang Tuhan. Dia selalu pemikirannya, tujuannya kata mendapat, kata berada di hadapan Allah. Karena orang yang telah bisa melakukan seperti ini, gerak diamnya guna ganti berada di hadapan Allah. Ini yaitu orang yang telah dapat menyaksikan asma dan sifat Allah, bahwa alam semesta ini datang dari sifat Allah. Ikegeri kehendak ya Allah berada. Anak ikegeri kehendak ya Allah kita anak berada. Anak di atas kehendak Allah. Seni utama rezeki utama sehatnya ada. Ikegeri kehendak ya Allah berada. Tapi kenyataannya bagi itu datang dari kehendak sifat Allah. Dia telah dapat melihat bahwa alam datang dari Allah, dari kemauan Allah. Rencananya gera mengerti, gera bisa membuktikan. Tangan itu kuhu bihulan berdaya. Direncanakan tidak bisa berbuat. Tapi rencana Allah pasti terjadi. Dia melihat semua ini datang dari rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi telah terlihat di dalam batinnya sifat kebagusan Allah, sifat kebesaran Allah, sifat kebagusan Allah. Karena ay mata tu mengulen nengok, awak tu mengulen mana. Mau bicara ipon itu sakit, itu bukti sifat kebagusan Allah ada pada diri kita. Dan terlihat pada dia sifat kebesaran Allah. Si kita inginnya bersalah, kita ingin dapat 100 juta, Tuhan mengakhiri jadi itu berarti Allah telah terlihat di dalam hatinya. Terlawan perhitungan. Jadi telah terlihat cahaya sifat kebagusan Allah, kebesaran hebatnya ngaron. Maka hatinya terbawa, bersangkut. Maka hanya kegiatannya hanya untuk mencari ridha Allah. Ini dimaksud mukmin khawas. Jadi kita dapat maka kita telah mengamalkan tarekat sufi, kita telah mengikuti Ratib Seribu, karena Ratib Seribu ini tarekat sufi, jalan orang sufi berjalan kepada Allah. Jadi kita beragama ini sebenarnya ketemas, diutus Muhammad membawa agama ketemas. Jadi kita berpikir kita beragama susah. Jalan kata temas, kata mulia itu agama.
tidak yang lain. Pangkat, jabatan, harta itu sisi. Maka dalam ayat ini Allah, manusia itu celaka kecuali orang beriman. Maka iman itu penting. Jika pekol amal itu wahyu, jika iman terusak, itu tidak nilai. Maka yang penting bagi kita kekuatan iman, keyakinan kita bahwa Allah itu ada. Ini yang penting. Terus ya Allah, itulah kita yakin. Kemudian yang ketiga, mukmin yang telah dapat bersama Allah, dimanapun dia berada, dia bersama Allah. Nanti ke rumah Allah, maka kalian bersyukur. Alhamdulillah. Jadi umpama kita orang bupati, orang masalah ekonomi ada cerita, karena si keluarga di mana sih? Dan orang bupati kita hilang takut, was-was kepada rezeki. Kenapa? Ketika kita bersama Allah, terit rezeki kita hilang. Sekarang bupati orang. Ini kita inilah kelemahan bupati aja itu. Tapi kalau cuma orang bupati agensi, karena was-was rezeki agraran, karena itu berada di rokok. Ayah setingkat bupati hilang was-was kepada rezeki, kepada dunia. Tetapi kita rumah Allah, aku rasa lebih hari. Kemana kita berangkat, dunia kepunyaan Allah, Allah akan beri apa yang bergerak di dalam hati. Allah itu tahu di dalam hati kita. Bupati nggak tahu. Kena hati itu yang kena ini. Membeti Tuhan nggak usah karena kita bersama. Jadi kan itu mas. Yaitu orang yang telah bersama Allah itu terlihat sajali di dalam batinnya perbuatan Allah, bahwa alam semesta ini seluruh yang perbuatan yang berlaku ini itu terlihat, itu adalah perbuatan Allah. Hilang perbuatan alam dalam menyaksikan perbuatan Allah. Waktu nengok buatan, dia mampu melihat Allah dalam perbuatannya. Ini lagu nengok tukang rumah, tukang lagi. Ketika melihat perbuatannya, maka perbuatan itu menggambarkan betapa orang yang membuatnya itu adil. Kamu melihat perbuatan itu menunjuki kepada Allah yang melakukan ada. Kemudian terlihat sifat alam ini datang dari kemauan Allah, dan terlihat Allah pada sifatnya, hilang sifat yang lainnya. Terlihat di dalam batinnya Allah itu zat Allah ada, dan dapat menyaksikan Allah dalam zatnya, hilang yang lain, hanya Allah. Jadi inilah ajaran Abuya, ajaran kesufian yang diangkat kembali oleh Abuya, dan pada zaman dulu ini telah diamalkan oleh datu-datu hidup di senang, bahagia, dan sesama mereka berkasih sayang. Gerakan yang mendengki, gerakan yang mencaci, gerakan untuk mencari kesalahan orang. Dia memperbaiki nafsunya, hatinya, agar dia selalu mendapat kasih sayang Allah. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi berarti tingkat pertama kita harus melatih, berarti kuna ganti buat tejarau. Itu kita lakukan. Yang kedua, buat itu yang dimaksud perbuatan cara tejarau, sikap tejarau, perbuatan tejarau. Dan yang kedua, kita harus melatih ingatan.
Tunggu sedikit kita habis tunggu linen ku Allah yang ada daripada selain. Karena mengingat Allah itu suatu kebahagiaan dan melupakan Allah itu sengsara. Dan ketiga kita harus melatih aku dapat begitu bisa selalu bersama Allah dalam menjalani kehidupan ini. Jadi secara singkat tips 1000 ini